materi untuk senior ya atau junior. Jadi ambil uang junior untuk memfasilitasi junior, jangan. Kalau ini mungkin udah dari 4-5 tahun yang lalu ya, saya selalu menyampaikan harusnya kemandirian yang difasilitasi oleh pengurus pusat itu adalah para pengda-pengda, para pengwil-pengwil. Tapi salah nggak ketika organisasi menjalankan organisasi yang besar kayak ini kan sudah 115 tahun dengan puluhan ribu anggota. Salah nggak ketika dia menaruh kayak saya ambil dari organisasi lain kayak Pak Pradi 9 juta. Ya kalau dia bro, memangnya organisasi ini profit oriented gitu. Iya kan? Tidak begitu. Tidak begitu. Tapi salah nggak ketika dia menjalankan untuk mendaftar jadi anggota ada uang pangkal? Kalau menurut saya yang harus dibenahi secara internal itu adalah menyempurnakan sistem. Ya. Harusnya daripada sistem yang hancur lebih baik orang yang hancur. Jadi sistem itu kan memang dilahirkan hasil musyawarah, mufakat dan menjadi kesepakatan. Ya. Dan ini mengikat. Perikatannya itu kan mengikat bagi siapapun gitu kan. Nah, jadi misalnya tentang mekanisme pengambil keputusan, sistem pengawasan, kontrol ya, di internal kita IMI ini, itu yang tidak dimanfaatkan oleh kawan-kawan. Salah satu contoh, misalnya RP3YD, rapat pleno pengurus pusat yang diperluas, ya, yang dihadiri oleh Pengwil, Pengda, DKD, DKW, dan PP. Nah, salah satunya itu adalah agendanya adalah mengevaluasi kinerja ketua umum. Siapa yang mengevaluasi itu adalah para peserta, para pengwil-pengwil. Nah, yang ini dibalik-balik kemarin itu. Jadi pengwil harus laporan kepada PP. Saya nggak setuju itu. Jadi pengwil juga punya fungsi kontrol terhadap ketua umum dan PPINI. Jadi jangan takut dengan ketua umum. Toh yang menjadi presidium, ya, yang memimpin sidang pada saat kongres menentukan ketua umum itu adalah para presidium yang terdiri dari ketua-ketua pengwil. Jadi ketua-ketua pengwil ini yang memiliki ya, organisasi ini itu yang harusnya yang menjadi pegangan bagi para pengwil. Ini enggak. Saya lihat kemarin para ketua-ketua pengwil takut lihat ketua umumnya. Entah karena fasilitas sehingga tidak ada lagi fungsi kontrol. Berarti kalau PP dikoreksi oleh Pengwil, berarti Pengwil dikoreksi oleh Pengda. Oh iya. Pengda oleh anggota. Betul. Berarti ini orientasi, bukan orientasi berarti. Ya banyak hal lah ya. Harusnya juga dengan jumlah yang begitu besar, sistem pemilihan itu mesti kita duduk bersama untuk memutuskannya. Keterpilihan ketua umum misalnya melalui kongres. Nah, tetapi keterpilihan pengurus pusatnya sudah saatnya itu tidak ketua umum itu menjadi formatur tunggal, tetapi keterpilihan para pengurus itu adalah dipilih oleh formatur. Siapa itu formatur? Terdiri dari perwakilan, misalnya Pengwil Indonesia Sumatera misalnya ya, atau Barat, Timur, Tengah gitu kan. Nah, terus ditambah ketua umum terpilih. Nah, untuk kesinambungan ketua umum yang lama. Jadi siapa yang akan menjadi sekum, bendung, ketua bidang ini, dan seterusnya, itu adalah keputusan formatur. Diberi waktu ke formatur selama 1 bulan untuk memilih ya dan memutuskan tentang susunan pengurus. Jadi yang terjadi sekarang bro, ya ketua umum terpilih, anak yang baru kemarin baru diangkat menjadi notaris tiba-tiba udah menjadi pengurus pusat. Ya kan? Sementara dia baru 2 tahun. Nah, terus selama ini waktu dia buka kantor di daerah itu belum pernah ketemu dengan ketua Pengda, belum pernah ikut kegiatan Pengda, belum pernah ikut kegiatan Pengwil, tiba-tiba ada menjadi pengurus pusat. Nah, pada saat dia menjadi pengurus pusat, dia dengan gaya ya, wow, orang pusat. Nah, sementara ketua Pengda ya sudah puluhan tahun ngurusin organisasi. Nah, itu kalah ya. Dan pada saat mau diperiksa oleh MPD, yang MPD salah satunya dari Pengda yang lama,
dia nggak mau diperiksa orang pusat. Ya kan ada yang seperti itu. Nah, jadi harusnya formaturlah yang menseleksi. Misalnya untuk menjadi pengurus pusat, usia harus misalnya 7 tahun gitu ya. Nah, ya dijaga 7 tahun apa tidak. Kalau yang baru 2 tahun, ya pokja dulu. Nah, pokja itu kan ya harusnya pengda, tapi kan formatur itu yang terdiri dari perwakilan-perwakilan wilayah ya. Nanti kan ini notaris mana? Oh ini misalnya notaris katakanlah notaris dia 5 tahun sekian. Oh jangan dulu ini jadi pengurus pusat. Dia harus aktif dulu di daerah dan di wilayah. Harusnya begitu, kan? Nah, terus kenapa sampai Dirjen Amun menyatakan adanya pungutan ilegal? Ya sebenarnya tidak ilegal ya. Kalau itu sudah menjadi keputusan organisasi kan di pasal 82 itu kan jelas kan disebutkan tentang kemandirian ya, tentang yang membuat aturan gitu kan. Nah, itu adalah organisasi, itu keputusan organisasi untuk poin-poin itu apa tidak. Kalau memang itu keputusan organisasi, ya itu sah. Tetapi ini kan sistemnya sudah digiring untuk sesuatu yang salah-salah. Sehingga akhirnya ini jadi masalah besar. Orang untuk menjadi notaris panjang persyaratannya dan berbiaya banyak. Gitu. Yang seharusnya pengurus pusat itu sudah memikirkan hal yang lebih strategis berkaitan dengan kebijakan, bukan untuk mengambil uang junior dan memfasilitasi senior bikin gedung ya untuk kantor pusat yang bayar orang dari ujung Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu kan. Kapan dia mau datang gitu? Kalau hanya mau untuk gaya-gayaan, sementara yang mereka butuhkan itu adalah pengayoman, pembinaan ya. Dia perlu ilmu gitu kan. Nah, yang lebih mudah dia dapatkan di daerah dan wilayah masing-masing. Harusnya kan yang dimandirikan itu Pemda dan Pemwil. Alokasikan dong dana, carikan uang, bikinkan sekretariat di masing-masing Pemda. Gedung buat pelatih. Iya, orang pusatnya nanti datang ke wilayah, datang ke daerah. Kalau memang orang pusatnya ini dari sisi keilmuan bagus, nah, mereka yang didatangkan ke sana, bukan orang daerahnya suruh datang ke sekretariat PPINI. Iya. Jadi gini, saya belum dapat MBD belum dapat jawaban yang di kepala. Pertanyaannya kan simpel, kamu sampai Dirjen Amun mengeluarkan statement seperti itu, kan berarti ada something wrong, ada sesuatu, ada sesuatu hal. Kok sampai Dirjen menyatakan seperti itu? Itu bukan hanya di kalangan umum, tapi sudah terbuka, bukan hanya kalangan pemerintah saja, tapi sudah terlalu luas, bahkan sampai Indonesia, mungkin Indonesia sudah tahu kalau dia itu UKM itu dan UKM dan kawan-kawannya tak magang lah, tak apa, itu ilegal. Ya, itu menurut saya kurang tepat bahasanya ya. Ya mungkin wajar saja ya, karena harapan dari Kumham itu kan seperti zaman saya dulu ke belakang lah gitu ya, antara pengurus pusat ya di zaman kepemimpinan Mas Hadrian yang awal, Ibu Tin terutama Pak Harun, itu memang guyu ya. Jadi kalau misalnya diminta hadir untuk merumuskan satu Permen Kumham atau ada itu datang, dan memang hubungan baik lah. Tapi kemudian belakang ke sini menjadi tidak gitu ya. Tahu ini kenapa gitu kan, yang seharusnya organisasi itu bisa menjadi jembatan